Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Bapak guru, anak-anakku yang saya hormati dan saya banggakan, kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, sebagai rahmatan lil alamin dan juga sebagai uswatun hasanah dan basiran wa naziran. Baik, kita lanjutkan pengajian kita, yaitu tafsir Al-Jalalain. Ini ayat berkaitan dengan sifat orang munafik, ya. Cukup satu ayat dulu. Sifat-sifat orang munafik itu, karena sekarang ini banyak sekali orang munafik. Orang munafik itu ada ciri-cirinya, ya, sebagaimana di dalam hadis, ayatul munafiqi salasun, ya, tanda-tanda orang munafik ada 3. Iza hadasa kadzaba, ya, apabila dia berbicara dia berbohong. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkari. Kemudian yang ketiga, wa iza tumina khana, kalau dia diberi amanah, kepercayaan, dia khianat, ya. Jadi harus kita hati-hati dalam berbicara atau berjanji ataupun diberi amanah, ya. Karena orang munafik itu jauh lebih berbahaya daripada orang kafir. Ya, orang munafik ini sama artinya musuh dalam selimut. Kalau orang kafir jelas musuh di depan kita kelihatan, tapi kalau orang munafik, nah, itu tidak kelihatan. Makanya itu lebih ditakutkan orang munafik daripada orang kafir. Makanya untuk merusak orang-orang Islam atau agama Islam ini, ya, salah satu cara itu dengan memperalat orang muslim yang munafik. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi, ya, waw itu disebut harfu ataf, ya, harfu ataf atau huruf yang bersambung, ya, kata depan yang bersambung. Jadi disambung dari kata sebelumnya kepada kata sesudahnya, ya. Kemudian ala artinya dan, ya, dan itu bisa juga berarti demi, ya, demi, atau jadi tergantung kata yang datang sesudah waw. Umpamanya wal asri, nah, kalau dia majrur atau berbaris kasrah maka itu artinya demi. Tapi kalau mengikuti kata yang sebelumnya sesuai dengan barisnya yang terakhir, maka itu artinya dan. Jadi bisa harfu kasam, bisa juga harfu ataf, ya, bisa berarti kata sambung, bisa berarti kata sumpah. Tapi di sini kata sambung. Dan diantara min itu artinya dari atau bisa juga diantara.
Ya, min. Ini disambung dengan an-nas, di antara manusia. Ya, manusia itu kalau ada alif dan lam, an-nas itu berarti ma'rifah. Ya, ma'rifah itu kata yang jelas. Artinya manusia yang kita ketahui. Ya, manusia yang kita ketahui atau orang-orang. Ini jamak dari insan. Insan ya. Kemudian itu disebut isim majrur. Ya, isim majrur. Isim majrur itu karena ada harfu jarrin sebelumnya min. Min minan nas. Kalau ada kata sebelum alif itu, maka alifnya itu tidak dibaca. Tapi kalau tidak ada kata sebelumnya, umpamanya an-nas, maka alifnya itu dibaca fathah a. Tapi kalau ada kata sebelumnya wa minan nasi, maka alifnya tidak dibaca. Nah, begitu juga lamnya tidak dibaca. Ya, karena dia nun itu adalah huruf samsiah. Samsiah. Kemudian di antara beberapa manusia, ya, beberapa orang, man. Ya, man itu artinya ada yang atau siapa yang. Ada yang. Ya, itu disebut isim mausul. Kalau dalam bahasa Arab, isim mausul itu kata penghubung. Ya, jadi dia menghubungkan kata sebelum dan sesudah. Anas dengan yakul. May yakul, di antara manusia ada yang berkata. Makanya di sini yakulu itu artinya berkata. Ya, berkata. Dan menunjukkan satu, karena diantara, ya, diantara, jadi bisa di situ satu, ada diantara manusia, satu diantara banyak. Amanna, ya, dia mengatakan kami beriman. Jadi yakul itu fi'lun mudhari, fi'lun mudhari marfu'un, ya, wa alamatu raf'ihi dhammatun dahilatun fi akhirih. May yakulu, di antara manusia ada yang berkata amanna. Ya, amanna itu artinya kami beriman. Itu fi'lun madin, ya. Jadi itu kita ada tasrif, namanya tasrif lugawi, ada istilahi. Kalau tasrif lugawi itu perubahan kata menurut kata ganti, domir, ya, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum ana nahnu, anti antuma antunna ana nahnu. Tapi kalau tasrif lugawi itu ke samping, ya. Dia berupa fi'il, fi'il mudhari, fi'il amar, isim masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, ya, isim makan, isim zaman, isim alat. Ya, itu perubahan dari satu kata kepada beberapa kata. Nah, itu. Jadi ini tasrif lugawi dari kata amana. Ya, amana dia seorang laki-laki telah beriman. Amana itu dia dua orang laki-laki telah beriman. Amanu mereka telah beriman. Jadi amana, amana, amanu. Kalau perempuan amanat, amanata, amanna. Ya. Amanna itu nun. Nun saja, ya. Nun niswah, dibilang nun niswah. Kalau alif, aliful isnain, ya. Kalau waw, wawul jamaah. Jadi amana, amana, ada alifnya itu dua, itu aliful isnain. Ya. Sini saya contohkan, ya. Ini amana,
Kemudian kalau 2 ditambah alif, ya. Amana. Nah, ini alifnya aliful isnain. Ya, kalau ini amanu, ya, wawul jamaah. Ya. Kalau ini ta'ut ta'nis, ya, amanat. Ya, amanat. Jadi itu ta'ut ta'nis, ya. Ini ta'nis artinya perempuan. Kalau 2 lagi ditambah alif, amanata. Nah, kalau banyak perempuan, amanna. Nah, ini sama, amanna. Ya, amanna. Kalau laki-laki kamu, amanta, amantuma, amantum. Kalau perempuan, amanti, amantuma, amantunna, amantu, amanna. Jadi kami beriman. Ya, di antara manusia ada yang berkata kami beriman billahi, ya, kepada Allah. Ya, bi itu harfu jarin, ya. Mabniun alal kasri. Mabniun itu tidak berubah-ubah. Ya, bi tidak bisa bu, tidak bisa ba. Dimanapun letaknya dia tetap mabni. Mabniun alal fathi. Allah, nah itu bisa berubah huruf terakhirnya. Dia isim majrur. Isim majrur itu ada harfu jarin sebelumnya yaitu bi. Ya. Jadi ini billahi. Ya, bi Allahi. Nah, ini bisa Allahu. Ya, bisa Allahu, bisa Allah, bisa Allahi. Kalau marfu Allahu, ya. Kalau mansub Allah. Umpamanya Allahu Akbar. Nah, itu marfu, dhamma, ya. Dhamma terakhirnya. Allahu Akbar. Karena dia subjek. Kalau mansub umpamanya astagfirullah. Nah, saya minta ampun kepada Allah, dia mansub. Ya, kalau ini billah, majrur. Jadi kami beriman kepada Allah wa bil yaumil akhir. Nah, yaumul akhir itu artinya hari kiamat. Hari akhirat, ya. Jadi yaumul kiamah itu hari kebangkitan atau hari yaumuddin, ya, hari pengadilan, ya. Yaumul hisab, hari perhitungan. Jadi itu sama semua. Yaumul hisab, yaumuddin, yaumul kiamah, yaumul akhir, al yaumul akhir, ya, yaumus sa'ah, ya, semua itu. Mereka tidak beriman. Walaupun mulutnya berkata beriman, tetapi hatinya tidak beriman. Ya. Amanna billahi wal yaumil akhir, yaumul qiyamah, hari kebangkitan, yaumul akhir, hari akhirat. Li'annahu ayyamul akhirul ayyam, karena hari itu hari terakhir, tidak ada lagi hari sesudah itu. Ya, makanya ada doa itu. Saya ingin ajarkan doa. Itu doa hari terakhir. Allahumma. Ya, saya tulis di sini ya. Allahumma inni as'aluka. Allahumma ja'al, ya. Allahumma ja'al khaira umri khawatimahu. Ya, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah penutupnya. Hari yang hari penutup. Allahumma ja'al waj'al, dan jadikanlah khaira ayyami
sebaik-baik hariku, sebaik-baik amalku, khaira a'mali, sebaik-baik amalku, akhirahu, terakhirnya, yang paling akhir. Waj'al, ya, nanti kamu tulis ya kalau sudah. Waj'al khaira ayyami, sebaik-baik hariku, ya, yauma alqaka fi, hari di mana saya ketemu denganmu, yaitu Allah. Maksudnya hari kiamat. Khaira ayyami yauma alqaka fihi. Nah, ini supaya kita dapat umur terakhir yang paling baik. Allahumma ja'al khaira umri khawatimahu waj'al khaira a'mali akhilahu, dan sebaik-baik amalku yang terakhir. Mudah-mudahan amal kita ini amal yang terakhir. Waj'al khaira ayyami, dan jadikanlah sebaik-baik hariku adalah hari di mana aku bertemu denganmu, ya Allah. Kemudian yang dulu saya pernah sampaikan doa ketika kita sujud terakhir, Allahumma inni as'aluka, saya mohon kepadamu husnal khatimah, sebaik-baik kematian. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub, sabbit, tetapkanlah hatiku, kalbi ala dinik, di atas agamamu. Kemudian Allahumma inni Allahumma rzuqni, berikanlah aku kemampuan taubat nasuhatan yang sesungguhnya, qablal maut. Ya, ini Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu husnul khatimah, kematian yang baik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit, ya, sabbit, tetapkanlah hatiku, kalbi ala dinik, di atas agamamu. Ya. Allahumma, ya Allah, urzuqni, ya, urzuqni taubatan nasuhatan qablal maut, taubat yang sesungguhnya. Ini kita baca sesudah kita baca sujud terakhir, ya, supaya kita diberi kematian yang baik. Karena ada orang mati dalam keadaan buruk, namanya su'ul khatimah. Kalau kematian yang baik husnul khatimah.
Ya, bisa dicatat ya. Nanti artikan sendiri. Allahumma ja'al khaira umri khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah penutupnya. Nah, nanti kalau sudah keluar boleh. Waj'al khaira amali akhirahu. Dan jadikanlah sebaik-baik amalku yang terakhir. Waj'al khaira ayyami yauma alqaka fih. Dan jadikanlah sebaik-baik hariku adalah hari ketika aku bertemu denganmu. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu husnal khatimah. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu. Allahumma ya Allah urzuqni taubatan nasuhatan qablal maut. Ya Allah, urzuqni itu berikanlah aku kemampuan atau rezeki. Taubatan nasuhatan, taubat yang sesungguhnya, yang benar-benar taubat. Ya. Qablal maut, sebelum mati. Ya, karena ada itu ayat wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Ya, bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Ya. Jadi wa minan nasi may yaqulu amanna billah, di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah wa bil yaumil akhir, dan hari akhirat, yaumul qiyamah, li'annahu akhirul ayyam. Jadi ini sifat ciri-ciri orang munafik yang pertama, ya. Kalau dia berkata bohong, ya. Kalau dia berjanji ingkar, kalau dia dipercaya khianat. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Ruya fihi makna fi. Ya, itulah di antara ciri-ciri orang yang munafik. Nauzubillahi min zalik, ya. Jangan sampai ada di antara kita ini lain yang diucapkan seperti yang dikatakan oleh mahasiswa, ya, lip king, the king of, ya, lip, raja bohong, ya, raja. Nauzubillah, mudah-mudahan jangan ada di antara kita seperti itu. Qulil haqqa walau kana murran, ya, katakan yang benar walaupun itu pahit. Ya. Ya, jangan mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ya, makanya orang yang benar itu disebut as-siddiq. As-siddiq. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ya, dari situ silakan maju ke depan, ya, karena di sini tidak ada, di sana tidak ada mic. Nah, pertanyaan apa saja silakan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, ya nanti saya cari jawabannya di luar. Ya, karena tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab dengan benar. Ya, namanya saja. Ya, silakan maju ke depan. Karena atau dikasih mic. Nah, bagus kalau ada pertanyaan. Silakan. Sini ya, di depan. Atau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Musafli jitu bil fasli sani
Ya. Kemudian masih ada yang lain. Kedua, dalam agama Islam kita dilarang membawa Al-Quran ke dalam WC. Pertanyaannya, bagaimana jika membawa HP ke dalam WC yang di dalamnya ada mushaf digital? ya. Dua. Ya, itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fakri Alamin Pasangkayu. Saya mau bertanya, apakah sholat kita baca ketika kita sholat dan kita sadari ada kotoran yang menempel di pakaian sholat kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada? Itu saya silakan maju. Sini depan supaya dilihat, jadi syuting. Sini dekat. Maju. Ya, ulangi. Orang munafik sama orang kafir. Ya, baik. Untuk silakan. Maaf saya lupa, Pak. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, mengapa kita boleh diperbolehkan membawa HP ke masjid, sedangkan di dalam HP tersebut banyak pembicaraan yang Kurang baik. kurang tidak baik, seperti cara kotor atau video-video yang didapat itu. Ya, baik. Oh, saya lupa catat ini ya. Maaf kalau saya lupa. Jadi pertanyaannya yang pertama tadi, apa tadi saya mestinya ada yang catat di sini di. Apa ulangi tadi yang pertama? Apa orang yang berkorban dilarang mencukup? Itu ada hadisnya. Ya, hadisnya mengatakan iza ra'aitumul hilal. Man arada minkum ayyudahi iza ra'aitu ahadukum al-hilal wa arada ahadukum ayyudahi falyumsik sya'rahu wa azfarahu. Ya, barang siapa di antara kamu yang telah menyaksikan atau melihat bulan hilal awal Zulhijjah, maka hendaklah dia hendaklah dia menahan diri memotong rambut dan kukunya. Jadi mulai 1 Zulhijjah kalau ada niat berkorban, maka itu ada hadisnya. Mengapa? Karena ada hadisnya. Ya, jadi tidak perlu ditanya lagi kenapa. Ya, hadisnya, ada hadisnya. Itu termasuk anak-anaknya yang berkurban, istrinya. Ya, jadi kalau ada orang berkurban satu orang satu kambing, itu bisa masuk di dalamnya istrinya, anaknya dan seterusnya. Tapi bisa juga dia anaknya keluar, dia berkurban sendiri, bisa. Maka anaknya juga hendaknya menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Itu ada hadisnya sampai dia selesai berkurban. Kalau selesai berkurban, boleh dipotong. Jadi kalau bapakmu sudah berniat untuk berkurban, maka jangan potong rambut dulu. Nanti selesai berkurban. Ya, kalau sudah terlanjur ya apa boleh buat. Jangan diulang. Yang kedua tadi, dalam agama Islam kita dilarang membawa Al-Quran ke dalam WC. Bagaimana jika kita membawa HP ke dalam WC yang dalamnya ya, karena beda Al-Quran dengan HP. Ya, kalau Al-Quran itu ya berupa mushaf, jadi hanya berisi Al-Quran, tidak ada yang lain-lain. Tidak sama HP. Kalau HP kan itu sudah
ada campuran di dalamnya. Jadi bukan saja Al-Quran, sudah ada selain Al-Quran. Jadi tidak murni. Yang dilarang itu murni Al-Quran. Maka boleh bawa HP ke dalam WC karena dia tidak disebut Al-Quran, dia disebut HP. Kalau Al-Quran disebut Al-Quran. Al-Quran itu ada memang definisinya, ya. Itu dalam definisi Al-Quran disebut mushaf, lembaran-lembaran, ya, al-munazzal, ya, yang diturunkan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ya, al-mu'jizat, dia berupa mukjizat, kalamullah, dia berupa kalamullah. Jadi tidak ada selain itu, tidak bercampur, tidak sama HP. HP itu bisa dipakai menelpon, bisa dipakai menerima telepon, bisa mengirim SMS, bisa melihat yang macam-macam dan lain sebagainya. Ya, sekitar itu, Dik. Siapa lagi tadi yang bertanya? Apa pertanyaannya tadi? Ya, kalau disadari ada kotoran, maka ya harus diulangi salatnya karena batal. Ya, batal itu kalau seperti kentut, seperti kencing, ya, atau ada yang membatalkan puasa. Jadi perlu ini belajar fikih, ya. Ya, fikih ada beberapa yang membatalkan sholat, ada yang mewajibkan sholat, rukun sholat. Ya, nanti dibuka kembali itu buku fikih, ya, atau juga ditanya kepada guru fikihnya, ya, karena ini berkaitan dengan ilmu fikih. Ya, yang lain siapa lagi tadi? Ya. Oh, bedanya orang kafir dengan orang munafik. Ya, kalau kafir itu lahir dan batinnya kafir, ya. Jadi dia jelas. Nah, itu tadi di ayat ke-6 dan ke-7, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi apakah kamu beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Jadi jelas di mulutnya kafir, di hatinya juga kafir. Nah, itu jelas. Khatamallahu ala qulubihim, mereka itu ditutup hatinya, jadi tidak ada lagi kebaikan, ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum azabun azim. Kalau orang munafik, ya ini banyak ayatnya. Lain di hati, lain di mulut, ya. Dia mengatakan beriman padahal di dalam hatinya dia kafir. Yang boleh itu dia mengatakan kafir kalau terpaksa, tapi hatinya tetap beriman, karena yang menentukan itu hati. Ya, jadi hatinya orang munafik itu busuk, ya, kotor. Dia berpura-pura baik di depan orang, tetapi di belakangnya dia berbuat keji. Nah, itu lebih bahaya itu orang munafik daripada orang kafir. Kalau dia bersama orang kafir, dia mengatakan temangki. Kalau dia sama-sama orang beriman, dia bilang juga temangki. Nah, nanti kalau di belakang dibilang itu kurang ajar, ya. Jadi ini orang munafik itu pengkhianat. Jadi bahaya kalau yang diangkat pemimpin itu jadi pengkhianat. Ya, pengkhianat itu ya merugikan banyak. Ya, itu bedanya. Lahir dan batinnya kafir. Jadi kalau kafir jelas kita bisa waspada. Tapi kalau munafik susah kita waspada. Ya. Dia bisa membunuh dari belakang. Ya, kalau orang kafir dia membunuh dari depan. Ya, jadi kita tidak tahu itu orang munafik, susah diterka karena dia punya zul wajhain, punya dua wajah.
Nauzubillahi min dzalik. Yang lain tadi ada? Apa banyak orang yang membawa HP-nya ke masjid, sedangkan HP itu isinya dalamnya foto, sedangkan itu foto pasti. Ya, ini tergantung. HP itu dua fungsi. Seperti pisau, ya. Pisau itu bisa berbuat jahat dan bisa berbuat manfaat. Kalau dia pakai memotong sayur, ya, memotong makanan, ya, itu bermanfaat. Tapi kalau dia mencelakai orang, melukai orang, itu berarti dia berbahaya. Seperti juga televisi, dua. Jadi tergantung yang memakainya. Ya, jadi HP itu bisa berfungsi baik, bisa berfungsi buruk. Karena di dalam HP itu semuanya ada, mulai yang terbaik dan yang terburuk, ya, tergantung yang memanfaatkannya. Mau yang maksiat ada, mau yang beriman ada, mau yang nasihat ada, ya, mau yang lucu-lucu ada semua. Jadi tergantung kita yang memakainya. Tidak sama Al-Quran. Al-Quran itu semua kebaikan. Tapi kalau HP, ya, jadi bisa dibawa ke masjid karena ada manfaatnya, kebaikannya. Bisa kita buka Al-Quran, bisa kita buka hadis, bisa kita buka banyak buku dan seterusnya. Ya, itu saya kira. Masih ada lagi? Apa? Apa balasan yang pantas yang diberikan kepada orang munafik? Ya. Balasan dari Allah. Ya, ini sudah jelas, ya, artinya di sini lahum azabun azim. Ya, nanti kita bacakan itu di sini. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu